Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel YouTube kami. Jadi berhubung kami baru buat channel YouTube nih, jangan lupa sebelum nonton video kami di like, comment, and subscribe. Jadi channel YouTube kami ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya Isabella Rahab, kemudian nanti akan ada Ikram, Leni Widulstari, Agung Arif Wijaksono, Gilang Tri Setiawan, Syifa Nadia, Doni Parulian Sinaga, dan yang terakhir Ernita Tindaon. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, kami mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi, di video pertama kami kali ini, kami akan mereview salah satu skripsi yang kami ambil dari repositori Universitas Medan Area. Nah, gunanya untuk memenuhi tugas pertemuan terakhir mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi nanti kami akan mereview yang akan dijelaskan oleh teman saya juga, mereview dari bab 1, bab 2 hingga bab akhir. Nah, nanti saya akan lampirkan nih, saya mengambil skripsinya itu di mana, di website mana. Kemudian saya nanti akan melampirkan hasil pengesahan skripsi peneliti agar lebih jelas oleh viewer semua. Nah, saya mengambil skripsinya itu di sini guys, di Medan Area Universitas Repository. Jadi saya mengambil skripsinya itu tentunya bagian Fakultas Ekonomi ya. Nah, nanti saya akan lampirkan judulnya di sini biar jelas oleh viewers. Jadi di sini ya guys, ini judul skripsinya. Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BII, yaitu Bursa Efek Indonesia. Jadi nama penelitinya itu Abdul Hadi, Stambul 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan nanti kami akan mereview dimulai dari bab 1. Nanti bab 1 akan dijelaskan oleh anggota saya, mulai dari abstrak, judul, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitiannya itu bagaimana, kemudian hasil penelitian dan pembahasan itu bagaimana, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, nanti akan direview dengan jelas oleh teman-teman saya. Langsung saja kita mulai mereview, dimulai dari saudara Ikram. Saya persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Ikram dengan NPM 188330140. Di sini saya akan mereview skripsi yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini ditulis pada tahun 2020 oleh penulis Abdi Hadi. Dan selanjutnya saya akan mereviewkan abstrak skripsi yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berisi tentang simultan pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Abstrak yang disajikan penulis hanya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menunjukkan topik bahasan yang dibahas dalam skripsi ini, yang menurut saya menjadi mudah memahami skripsi ini. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Wijaksono pada bab 1. Perkenalkan, nama saya Agung Arif Wijaksono, NPM 18833120. Di sini saya akan mereview bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah mengoptimalkan nilai perusahaan menurut Wahyudi dan Pawesti tahun 2006. Tujuan perusahaan menganggap publik salah satunya adalah bagaimana meningkatkan nilai perusahaan tercermin pada harga sahamnya. Harga saham digunakan sebagai proksi nilai perusahaan karena harga saham merupakan harga yang bersedia dibayar oleh investor yang ingin memiliki suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang optimal akan dicapai dengan mengkomunikasikan fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Satu keputusan yang keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya.
sehingga nanti akan berdampak pula terhadap nilai perusahaan. Menurut Afzal dan Rohman tahun 2012. Menurut Van Hornen tahun 2002, fungsi keuangan mencakup 3 keputusan utama yang harus diambil oleh perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. 3 keputusan tersebut saling berhubungan karena keputusan investasi dapat dilakukan jika didukung dengan dana yang cukup, sedangkan untuk mendapatkan dana tersebut perlu dibuat suatu keputusan pendanaan yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan dan dipengaruhi oleh kebijakan atau pembelian kembali saham. Dalam penelitian yang menyebutkan bahwa apabila pendanaan didanai melalui hutang, maka meningkatkan nilai perusahaan terjadi akibat tax deductible atau pengurangan pajak, yaitu perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham. Pada bab ini, peneliti sudah memuat hal-hal yang ada dalam bab 1. Terlihat di sini penulis dalam penelitian yang mampu menuangkan apa yang akan diteliti. Terlihat bagaimana cara meneliti dan hasil akan dicapai dalam penelitian. Sekian dan terima kasih. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan terakhir manajer keuangan untuk menentukan proporsi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Proporsi laba yang mungkin akan diputar untuk model perusahaan atau laba ditahan, dividen dalam bentuk dividen saham atau saham biasa dan saham preferen, pemecahan saham, dan pembelian saham beredar kembali. Keputusan-keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kinerja para pemegang saham. Kemudian, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Kemudian, kerangka konseptual. Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan kebijakan dividen, dan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis adalah pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel, bukan lebih. Selain itu, hipotesis juga merupakan pernyataan yang masih lemah, tingkat kebenaran yang masih perlu diuji dengan menggunakan teknik atau penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis 1, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 2, keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 3, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sekian review pada bagian bab 2 saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Widya Lestari, NPM 1883300138. Saya akan mereview bab 3 pada skripsi yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, bab 3 ini tuh dia berisi metodologi penelitian. Yang pertama, apa sih jenis penelitian pada skripsi ini? Jadi, jenis penelitian pada skripsi ini itu adalah jenis penelitian asosiatif, di mana penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, lokasi penelitian. Jadi, perusahaan yang diteliti ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, jadi bisa diakses melalui www.idx.co.id. Nah,
Mungkin si peneliti tidak langsung observasi ke lapangan, melainkan hanya mengakses melalui website www.idx.go.id. Nah, yang selanjutnya waktu penelitian. Jadi si peneliti ini tuh mulai meneliti dari Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Yang selanjutnya itu sampel penelitian. Nah, jadi peneliti menggunakan teknik purposive sampling, di mana data yang diambil adalah data perusahaan makanan dan perusahaan minuman yang aktif beroperasi pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Nah, jadi itu terdapat 7 data perusahaan makanan dan 7 data perusahaan minuman selama 5 tahun, maka terdapat 35 data. Yang kedua, ada jenis dan sumber data. Jadi penelitian ini menggunakan data kuantitatif, di mana data yang digunakan adalah data sekunder dan yang diambil adalah laporan keuangan tahunannya. Lalu bagaimana sih cara pengumpulan datanya? Jadi pengumpulan datanya itu dilakukan dengan metode dokumentasi. Lalu apa saja teknik analisis datanya? Jadi ada uji normalitas, uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji autokolerasi, dan ada analisis regresi linear berganda. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Nah, di sini tuh menggunakan uji T. Nah, jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel X dengan variabel Y. Yang selanjutnya ada uji F. Nah, jika tadi untuk mengetahui hubungan secara linear, uji F ini untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y-nya. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjangkau variabel-variabel dependennya. Nah, itu saja hasil review pada bab 3 kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan untuk review selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nadia. Di sini saya akan melanjutkan reviewnya di bagian bab 4, yaitu hasil penelitian. Di sini dia menggunakan 2 uji, yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dari uji yang telah dilakukannya ini, dia menemukan hasil yaitu keputusan investasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, keputusan pendanaan itu dia memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen itu dia tidak memiliki pengaruh signifikan sama sekali terhadap nilai perusahaan. Kemudian dilakukan pengujian lagi dan ditemukanlah hasil keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen itu dia memiliki pengaruh secara simultan, secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Itulah yang hasil review yang ada di bab 4. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi presentasi kami yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa dari keempat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, perusahaan pendanaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Tiga, kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji F menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen memiliki pengaruh secara total terhadap nilai perusahaan. Saran: diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan faktor-faktor internal yang lain
seperti firm size, insider ownership, growth, struktur aset, dan lain-lain. Namun nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu seperti suku bunga, tingkat inflasi, kurs dan mata uang, situasi sosial politik. Periode penelitian berikutnya dapat diperpanjang, yaitu lebih dari 5 tahun untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, untuk investor diharapkan sebelum berinvestasi, yang paling utama diperhatikan yaitu aset perusahaan yang ingin kita investasikan. Jangan mudah terpengaruh terhadap besar dividen yang diberikan. Yang ketiga, untuk perusahaan diharapkan dalam memiliki pendanaan lebih baik bersumber dari dalam atau internal. Sekian, terima kasih. Begitulah hasil review skripsi kami yang kami ambil dari repository University Medan Area yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atas nama peneliti ABD Hadi. Demikian, seperti itulah yang dapat kami jelaskan sedetail mungkin. Bila ada yang kurang dari review skripsi ini, boleh komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe ya.